Kita kembali lanjutkan perbincangan. Bang Nahra, memang seperti dikatakan oleh Mas Nyarwi tadi, sejauh ini saat berbicara kepada publik, Sri Sultan menunjukkan netralitasnya. Tapi kemudian pada saat bertemu dengan pasangan 01, dengan Pak Anies Baswedan, apa kemudian yang disampaikan? Apakah memang ada pembicaraan mengarah ke situ, dukungan dan sebagainya, restu dan sebagainya? Memang pertemuan semua capres ini sifatnya tertutup rata-rata ya. Jadi memang betul Pak Sultan secara umum tidak menunjukkan keterlibatan atau keperpihakan. Beda dengan Pak Jokowi ya, boleh berpihak. Ini Raja luar biasa Sultan Hamengkubuwono ini tidak memperlihatkan keperpihakan. Tapi saya mempelajari betul bagaimana kultur Jawa dari Sultan Hamengkubuwono, karena memang ya orang Jawa itu bukan dengan terus terang. Ada simbol, betul, ada sanepo namanya ya, kemudian ada kode-kode. Nanti Sultan akan menunjukkan dalam bentuk-bentuk lain. Jadi di Jawa itu ada namanya tembang mocopat ya. Yang mocopat itu semacam lagu kalau zaman sekarang. Ada 11 mocopat. Dan yang paling saya sukai dalam mocopat adalah yang ke-9, namanya pangkur. Nah, tembang pangkur ini dulu oleh orang tua, kakek, nenek diajarkan pada anak cucunya. Bahkan di sekolah-sekolah mulai dari TK, SD, SMP, SMA masih pelajari di Jawa. Nah, pangkur ini berisi, karakternya adalah tentang pelajaran-pelajaran hidup yang berguna untuk yang masih hidup terkait dengan adab dan sopan santun. Ini saya ambil satu paragraf aja lagu ini. Nah, namanya tembang pangkur, mau coba pangkur ya. Kang Sekar Pangkur Winarno, yang saya nyanyikan ini adalah namanya pangkur. Lelabuhan kang kanggo wong ngawure, pengabdian untuk yang masih hidup. Ololan becek puniku, baik dan buruk itu prayoga kawruhono, sebaiknya kamu ketahui. Adat waton puniku dipun kadulu, adat istiadat harus dilaksanakan. Miwah ingkang toto kromo, apalagi tentang tata krama. Den KSD siang ratri harus dilaksanakan siang maupun malam. Jadi Sultan itu nggak akan menjawab sekarang yang paling bagus yang mana. Tapi nanti dalam kesempatan tertentu, ya mungkin ada sidang adat atau apa, itu baru akan disampaikan kode-kodenya, mana yang paling sopan, mana yang tidak sopan, mana yang paling bagus. Karena apa? Ini beban sebenarnya Pilpres ini. Coba bayangin misalkan orang Jawa banyak di Indonesia, pemilihnya hampir 116 juta itu adalah tinggal di Pulau Jawa. Tiba-tiba ada capres yang mengaku Jawa banget, tapi dia tidak sopan. Sultan akan mengambil kesimpulan itu dengan mempelajari. Sekarang ini tidak sopannya seperti apa, Bang Nahra? Ya, nggak usah saya ceritakan. Tapi Sultan ini sekarang udah canggih Sultan. Tidak seperti dulu nggak ada televisi kan. Kalau sekarang Pak Sultan saya yakin sekali mempelajari ya debat capres, ya kampanye, akan dia pelajari yang belum pelajari. Kemudian nanti suatu saat akan disampaikan, ini loh yang nggak sopan, ini nggak baik. Nah, seperti itu yang disampaikan. Tidak mungkin dengan kata-kata ketika para capres ini berkunjung. Itu namanya nggak sopan menyampaikan penilaian. Tapi pasangan satu yakin termasuk yang sopan? Kemarin waktu wawancara dengan Sultan, kayaknya paling deket Pak Anies deh, Mik dan yang lain agak jauh. Tapi memang Pak Anies sejak awal memang salah satu ciri khasnya adalah sopan sekali. Sopan sekali. Pokoknya soal ini jangan pertanyakan lagi Pak Anies, lihat saja. Karena maka Pak Anies dikatakan ada dikenal atau dipublikasikan sebagai hanya omon-omon, kata pintar mengolah kata. Memang itulah salah satu ciri khas Pak Anies itu adalah bisa mengungkapkan apapun dengan kata-kata. Kan repot kalau misalkan orang pintar tapi nggak bisa ngomong, orang mampu nggak bisa ngomong. Gimana cara orang tahu kalau dia pintar? Kan begitu kan. Pak Anies ini salah satu cirinya memang pandai ngomong. Ya itulah akademisi. Maksud dosen, aku nggak bisa ngomong, saya dosen. Karena saya ini pintar. Caranya gimana? Mahasiswa nggak bisa denger dong. Kan kayak gitu. Maka insya Allah, meskipun dalam pertemuan itu Sultan tidak mengatakan yang paling baik ini, tapi nanti dalam mendekati tanggal 14 Februari, mungkin dengan pertemuan siapa, dengan cucu, dengan saudara-saudara, dengan kerabat, atau yang pertemuan resmi kerajaan misalkan. Nah, itulah yang akan disampaikan di situ. Kalau Pak Anies, jangankan raja yang asli, raja dangdut aja. Kemarin tanggal 20 Januari didatangi ke Mas Roma Irama itu. Karena memang menghormati semua yang punya pengaruh. Baik. Seperti itu. Baik, kita bicara mengenai sosok dari para capres ini kemudian yang bisa mendapatkan hati untuk Sultan atau Sri Sultan ini. Memang, ya ini kita juga sambil lihat mungkin di layar kaca kami tayangkan kembali bagaimana pertemuan antara Sri Sultan dengan para capres, kedekatan yang terjalin antara Sri Sultan baik dengan Pak Ganjar, baik dengan Pak Prabowo maupun juga Pak Anies. Nanti mungkin juga bisa kami tayangkan kembali ke hadapan Anda. Tapi Bang Dhanil bagaimana melihatnya? Kalau klaim dari Bang Nahra memang sepertinya Pak Anies yang sudah dekat banget dengan Sri Sultan.
Iya, tadi seperti saya sebutkan falsafah Jawa di awal, Mbak Putri, becik ketiti ala ketara. Jadi ya yang baik akan terbukti, yang jelek akan terlihat dengan sendirinya. Jadi yang jelas Pak Prabowo dan Mas Gibran datang bersamaan menemui soan ke Sri Sultan ya dalam rangka tadi mengingatkan kepada kita semuanya, rakyat Indonesia, bahwasannya ada simbolisasi kebudayaan sekaligus simbolisasi demokrasi khas Indonesia di Jogja. Bagi kami Yogyakarta istimewa. Yogyakarta itu bak tenda kebangsaan, bak tenda demokrasi bagi Indonesia. Banyak anak-anak Indonesia, misalnya saya orang Batak misalnya, tapi karena banyak bersentuhan dengan Yogyakarta, maka memahami sedikit banyak terkait dengan tradisi Yogyakarta, tradisi Jawa secara keseluruhan. Dan itu yang tadi saya sebutkan, Yogyakarta punya keistimewaan sebagai tenda kebangsaan, tenda demokrasi kita, dan juga tenda pendidikan. Karena dari sana anak-anak Indonesia banyak mendapat pendidikan, kemudian menyebar di seluruh Indonesia, dan itu juga tenda perjuangan Republik Indonesia, dan nilai-nilai perjuangan berangkat dari sana. Dan kedatangan Pak Prabowo tadi tidak sekedar terkait dengan silaturahim elektoral, tapi juga terkait dengan tentu melakukan edukasi, mengingatkan kepada terutama anak-anak muda, karena kalau berangkat dari hasil survei belakangan ini, sebagian besar anak-anak muda Indonesia banyak memilih Pak Prabowo dan Mas Gibran. Tentu Pak Prabowo dan Mas Gibran punya tanggung jawab untuk mengingatkan anak-anak muda kita bahwasannya ada simbolisasi kebudayaan kita yang harus tetap kita jaga. Salah satunya adalah Yogyakarta tadi, yang saya gunakan istilah sebagai tenda kebangsaan, tenda pendidikan, dan tenda demokrasi. Baik, Bang Miftah, apa yang membuat kemudian pasangan 03 ini yakin bisa mendapatkan restu dari Sri Sultan, Bang Miftah? Tadi sebagaimana kita bahas bahwa prinsip kepemimpinan daripada Marso Dalem itu kan sebagaimana ditulis oleh Hamengkubuwono ke-9 dalam bukunya Tahta untuk Rakyat. Nah, kita mengetahui bahwa Mas Ganjar adalah presiden rakyat. Prinsip-prinsip kepemimpinan beliau tentu juga banyak nasihat yang diterima oleh beliau dari Marso Dalem. Salah satu prinsip yang penting dalam kepemimpinan di Jawa yang diteladani sekali oleh Mas Ganjar adalah mikul dulur mendem jero. Jadi kebaikan-kebaikan pemimpin sajalah yang harus disiarkan, didakwahkan oleh pemimpin-pemimpin selanjutnya. Mas Ganjar komit melanjutkan hal-hal baik yang sudah dilakukan oleh Pak Jokowi dalam kepemimpinan yang sekarang. PKH dilanjutkan, bantuan sosial dilanjutkan, melayani rakyat dilanjutkan, kartu prakerja dilanjutkan dan sebagainya. Tapi mendem jero, mungkin keburukan, aib atau kekurangan daripada pemerintahan Pak Jokowi akan disimpan oleh Mas Ganjar dan untuk diperbaiki. Nah, itu kira-kira prinsip yang tadi nampak Mas Ganjar menerima nasihat-nasihat kepemimpinan, utamakan rakyat. Bagaimana yang dijadikan prinsip-prinsip juga kepemimpinan di tanah Jawa, Mamayu Hayuning Buwono, bahwa pemimpin itu mesti bisa mengayomi semua. Bahkan kemarin kita melihat bagaimana juga sempat Ngarso Dalem bersuara kan ketika Presiden Jokowi atau Pak Jokowi senior mengatakan akan kampanye. Nah, itu tidak cocok dengan prinsip-prinsip kepemimpinan daripada Ngarso Dalem, sehingga Ngarso Dalem bersuara bahwa pemimpin tertinggi itu tidak boleh mendukung atau tidak mendukung seseorang karena levelnya sudah level statement kepala negara. Jadi seorang menjadi kepala negara itu harus memayungi semua. Nah, ini yang dipelajari dan ditabalkan di dalam hati oleh Mas Ganjar untuk
menyampaikan juga pesan kepada rakyat bahwa sebagai orang yang dari subkultur Jawa, memahami kepemimpinan yang tumbuh dari bawah, dari rakyat biasa, dan teruslah bersama dan melayani rakyat. Nah, tadi tahta untuk rakyat dari Ngarso Dalem, Mas Ganjar, Presiden Rakyat. Nah, ini yang benar-benar dipegang, dan mudah-mudahan siapapun yang nanti akan memenangkan Pilpres ini bisa mengayomi semua masyarakat, baik yang memilihnya atau tidak memilihnya. Nah, inilah nasihat-nasihat kepemimpinan, dan saya pikir Mas Ganjar akan mempraktekkan ini kalau memang pulungnya itu sampainya kepada beliau. Kira-kira begitu. Pulung, wahyu itu dilanjutkan kepada Mas Ganjar. Terima kasih. Baik, Pak Nyarwi, kita sudah dengarkan bagaimana saling klaim kebaikan dari masing-masing calon presiden. Tapi nanti kita juga akan lihat analisa dari Mas Nyarwi melihat pertemuan Sri Sultan dengan Presiden Joko Widodo. Isyarat apa ini? Nanti ya setelah jeda kami segera kembali.